sudut pandang kita. Didukung oleh Halo sahabat Eljon, Anda kembali menyaksikan POV Sudut Pandang Kita. Nah, kali ini kita akan berbincang lagi nih mengenai ajang pageant khususnya di Miss Tourism Universe 2026, dan saat ini kita masih bersama dengan Nadila. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai ajang pageant, di awal kan kita sudah berbicara lebih tentang pageant itu seperti apa, dan tadi Nadila juga mengatakan pageant itu tidak hanya soal beauty saja, tapi ada aspek lain yang memang dinilai ataupun diperhatikan oleh para pelaku pageant. Nah, kalau misalnya Nadila dikasih kesempatan nih untuk ngasih pesan kepada mereka di luar sana yang ingin mengikuti ajang pageant tapi masih ngerasa minder atau belum percaya diri, boleh dong katakan apa yang ingin Nadila katakan? Oke, pesanku jangan pernah minder, jangan pernah malu, karena siapa tahu memang disitulah kalian bisa menggali diri kalian lebih dalam, dan disitulah mungkin kalian bisa mengeluarkan cahaya kalian dengan mengikuti pageant. Jadi pesan aku jangan pernah malu dan jangan nggak percaya diri sih untuk mencoba untuk mengikuti, karena if we never try we will never know gitu. Tapi itu kayak lagu ya kan? tapi memang it's real gitu loh. Betul. Aku juga nggak menyangka sih kalau memang akhirnya aku bisa sampai di titik ini, dan sebelumnya juga mungkin kalau ditanya mungkin persiapan dari 6 bulan lalu atau 7 bulan lalu gitu ya, aku juga belum terbayang sih kalau aku akan mengikuti ajang pageantry. Tapi aku percaya kepada diriku sendiri dan aku percaya diri, jadi itulah, beginilah hasilnya. Wow, ini udah dikasih bukti nih, sampel Nadila sendiri udah membuktikan bahwa yang paling utama itu ya percaya sama kemampuan diri sendiri. Nah, selain tadi kita harus percaya nih sama kemampuan diri sendiri, hal apa sih yang harus benar-benar dipersiapkan para generasi muda ataupun perempuan Indonesia yang ingin mengikuti ajang pageant? Oke, yang pertama mungkin aku bisa bilang bekali diri kalian sendiri dulu ya, mungkin dari kemampuan, dari wawasan dan pengetahuan, dan juga mungkin dari segala hal yang mungkin kalau misalnya memang mengikuti, contohnya aku mungkin memberikan contoh dari diriku sendiri ya Kak. Betul. Mungkin kalau misalnya memang seperti aku yang mengikuti Miss Tourism Universe, karena kan hal besarnya yaitu tourism, pariwisata. Jadi di situ sih aku mencoba menggali lebih banyak informasi tentang pariwisata. Jadi mungkin itu sih yang bisa dilakukan juga. Namun juga memang nggak soal tentang pengetahuan juga sih Kak, tapi juga kita harus merepresentasikan diri kita ya sebagai perempuan, mungkin kalau mungkin general yang sebagai individu gitu ya Kak. Memiliki kepribadian yang baik, attitude, dari situ juga sih. Kira-kira seperti itu sih Kak. Oke, keren. Jadi highlightnya itu kita harus mengenali pageantnya apa dan mengenali diri kita sendiri gitu, yaitu harus benar-benar diperhatikan oleh para pelaku pageant ataupun orang-orang di luar sana yang ngerasa aduh mau mulai terjun nih, atau istilahnya pageant lovers bilangnya turun gunung nih. Turun gunung ke ajang pageant. Nah, kita berbicara mengenai sosok ataupun inspirator Nadila dalam pengalamannya ke ajang pageant ataupun di dalam kehidupan sehari-hari. Ada gak sih sosok yang menginspirasi perjalanan Nadila tuh hingga sampai berhasil meraih gelar Miss Metropolitan Indonesia 2026? Oke, pastinya ada Kak. Sosok paling menginspirasiku yaitu orang tuaku sendiri. Aku mengatakan spesifiknya yaitu mamaku, karena mamaku juga seorang wanita ya, dan memang mamaku juga selalu mendorong aku dan mendukung aku dari 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu, cobalah kamu ikut pageant. Bahkan mamaku yang mengatakan seperti itu. Ya, kira-kira itu sih Kak, karena mamaku juga sebagai wanita juga mengajarkan aku bagaimana kita menjadi wanita yang memiliki tanggung jawab, yang purpose driven, dan juga yang memiliki harga diri. Jadi di situ sih Kak, kira-kira. Wow, pasti setiap orang, dan orang tua itu benar-benar orang terdekat yang selalu support kita gitu, apalagi mama ataupun ibu. Nah, kalau dikasih kesempatan, apa yang ingin Nadila katakan untuk ibu yang mungkin saat ini lagi nonton nih di rumah? Aku mau ngucapin thank you Mom untuk selalu percaya aku dan selalu mendukung aku sampai saat ini. Dan mungkin aku juga nggak terpikir ya Kak, kalau misalnya memang 2 tahun lalu mamaku bilang ayo cobalah kamu ikut pageant, itu aku belum terpikir. Tapi puji Tuhan, aku sampai titik ini sekarang, so aku mau say thank you so much buat mama yang selalu percaya dan mendukung aku. Kira-kira itu sih Kak. Wah, keren. Dan mungkin itu adalah jawaban dari doa Ibu Nadila ya dari setahun yang lalu gitu. Betul. Aduh, ini anak kok susah banget. Ternyata pada akhirnya setelah setahun kemudian dan terbukti saat ini Nadila udah bisa menyandang gelar Miss Metropolitan Indonesia 2026. Dan saya yakin pasti mama ataupun Ibu Nadila bangga bisa bisa memiliki seorang anak yang memiliki prestasi yang lebih, apalagi bisa mempresentasikan perempuan Indonesia seperti apa. Keren, luar biasa. Nah, berkaitan dengan gelar
juga nih, saat ini kan Nadila sudah menyandang gelar Miss Metropolitan Indonesia 2026. Ada gak sih target ataupun legacy apa yang ingin Nadila tinggalkan selama masa bakti Miss Metropolitan Indonesia 2026? Oke, yang pastinya legacy yang ku tinggalkan, sebenarnya aku nggak mau cuma dikenal sebagai title-nya doang ya Kak. Dalam arti maksudnya memang cuma dari segi formalitasnya doang. Tapi aku juga berharap bahwa legacy yang dapat aku tinggalkan, aku bisa memberikan dampak positif setelah aku menjadi Miss Metropolitan Indonesia. Sekarang aku menjabat sebagai Miss Metropolitan Indonesia 2026. Aku berharap kalau aku bisa memberikan dampak positif, terutama dari campaign-campaign yang memang aku jalankan, advokasi yang aku jalankan, dan juga dari diriku sendiri yang bisa menginspiratif banyak generasi muda yang akan mendatang nantinya, yang akan menjadi calon pageant ataupun yang nanti juga bisa memberikan dan mengeluarkan cahayanya ke diri sendiri untuk mengikuti ajang pageant ataupun untuk melakukan kegiatan apapun gitu ya Kak, yang berdampak positif. Jadi kira-kira itu sih Kak. Wow, keren banget. Nah, tadi kan udah berbicara banyak nih mengenai gelar yang didapatkan oleh Nadila nih dari ajang Miss Tourism Universe 2026 sampai hanya bisa menggelar ataupun menyabet gelar Miss Metropolitan Indonesia 2026. Nah, kalau misalnya berbicara dengan pageant di Indonesia ini kan banyak sekali ajang pageant ataupun kompetisi-kompetisi yang mungkin bisa menjadi wadah ataupun platform untuk orang-orang menyuarakan advokasi ataupun hal yang ingin mereka suarakan. Nah, apa sih ajakan dari Nadila nih untuk generasi muda, terkhususnya nih Eljon ini kan sedang membuka pendaftaran beberapa ajang nih, salah satunya seperti Putri Pariwisata Indonesia, terus ada juga Putra Putri Pariwisata Nusantara, ada Miss Chinese Indonesia, dan ada Miss Chinese Indonesia Teen 2026. Apa sih hal ataupun pesan yang ingin Nadila sampaikan untuk orang-orang generasi muda untuk bisa aware terhadap dirinya sendiri dan juga yang sedang bingung nih mencari wadah ataupun platform untuk berkembang? Yang bisa aku sampaikan ya, terutama di Eljon Pageant ini lagi membuka banyak kesempatan ya Kak, untuk dari ajang pageantry tadi banyak disebutkan, dari Putri Bumi, Putri Pariwisata, Putra Putri Pariwisata, bahkan yang cowok juga bisa ikut ke Putra Putri Pariwisata, dan juga di sini ada Miss Chinese Indonesia, dan juga tahun depan yang akan datang ada Miss Tourism Universe 2027 ya. Jadi mungkin bisa mengikuti itu ya Kak. Dan jangan pernah malu untuk mencoba, dan jangan pernah untuk tidak percaya diri ya Kak. Karena memang disinilah mungkin start awal kalian, di mana kalian bisa menjadi pageant, dan siapa tahu tahun depan di Miss Tourism Universe salah satu dari kalian yang sedang menonton, tahun depan aku crownin jadi Miss Metropolitan Indonesia 2027 ya. Siapa tahu ya. Jadi menurut aku jangan pernah ragu untuk mencoba. Just try it, cobalah mendaftarkan diri kalian di ajang pageants yang Eljon sedang buka ya Kak. Karena siapa tahu disitulah kalian bisa mengeluarkan cahaya kalian sebagai wanita. Kira-kira itu sih Kak. Menarik. Nah, itu tadi yang dikatakan sama Nadila. Mungkin saat ini generasi muda ataupun perempuan Indonesia yang sedang menonton live POV saat ini, nextnya tahun depan ada yang di crowning sama Nadila sebagai Miss Metropolitan Indonesia 2027 nantinya. Kita tidak ada yang tahu. Nah, mungkin bisa dipersiapkan nih dari sekarang, apalagi kan sekarang di Eljon Pageant itu tadi ada beberapa ajang yang bisa dijadikan sebagai wadah ataupun platform. Tidak hanya putri terbaik Indonesia, tapi juga ada putra, salah satunya dengan mengikuti Putra Putri Pariwisata Nusantara 2026. Nah, kalau berkaitan dengan platform ataupun ajang nih, kita kan Nadila udah tergabung menjadi keluarga besar dari bagian Yayasan Eljon Indonesia ataupun Eljon Pageants. Apa sih yang Nadila rasakan dari sebelum dan sesudah bergabung menjadi keluarga besar Yayasan Eljon Indonesia? Mungkin aku akan share setelah aku menjadi member atau keluarga besar, dari Eljon ya Kak, dari Eljon Family, aku merasa di sini aku sangat disambut dengan baik oleh yang utama Dedi. I wanna say thank you so much to Dedi sebagai owner dari Eljon ya Kak. Namun juga mungkin kakak-kakak yang lain seperti Kak Bagas, Kak Rizky, dan yang lain-lain, Kak Devin, yang mungkin aku nggak bisa sebutkan satu-satu, tapi aku sangat disambut dengan baik dan aku sangat dipedulikan sama mereka. Sampai sekarang ini pun masih tetap kontak-kontakan sama mereka. Jadi aku mau say thank you so much karena udah menyambut aku dengan baik, dan aku juga berusaha akan semaksimal mungkin untuk menjaga kekeluargaan kita sebaik mungkin. Wow, menarik. Jadi memang di Yayasan Eljon ini esensi keluarganya juga terasa gitu
ya, Iya. tidak hanya tentang kompetisi. Nah, menarik berarti pada saat kemarin nih acara karantina itu kan pasti ada beberapa finalis juga nih yang ikut bercengkrama ataupun bertemu dengan Oke. Nadila. Nah, menariknya nih, penasaran. Saya ingin tahu pada saat melakukan karantina ataupun kompetisi, apa sih yang dirasakan? Apakah sisi kompetitifnya terasa atau justru lebih terasa dari sisi persaudaraannya? Oke, kalau menjawab itu aku akan mengatakan ya Kak, tapi memang ini jawaban yang sejujurnya nih Kak. Memang lebih terasa sisi persaudaraannya. Karena apa? Kebetulan roommate aku Nabila, kalau Oke. kalian tahu yang juara satunya, winnernya Miss Tourism Universe, memang aku sama dia udah serasa kayak saudara sih Kak, karena kebetulan kita juga dipasangkan di satu kamar yang sama ya Kak. Dan aku juga merasa sama Nabila tuh sefrekuensi, dan apapun waktu itu di karantina aku juga berusaha untuk membantu Nabila, aku juga support Nabila gitu sih Kak, dan juga sebaliknya Nabila juga bisa support aku. Jadi selama di karantina kita juga saling support each other sih, dan gak cuma kepada Nabila dong ya, kemarin juga POV ada Talita, Iya. ada Aurel ya, dan mereka juga semua aku support, dan mereka juga semua support aku kembali sih Kak. Jadi di sinilah kita merasa banyak kekeluargaan. Jadi ketimbang kompetitor ya Kak, Iya. maksudnya bukan aku jadi tidak merasa mereka kompetitor aku sih Kak. Iya. Aku lebih merasa kalau mereka teman dan saudara aku sih Kak. Wow, keren. Berarti pada saat karantina ngerasa family gathering juga ya Family jatuhnya. gathering lumayan. Keren. Baik. Jadi selain tadi Nadila katakan bahwa emang kompetisi itu ya, namanya kompetisi pasti ada rasa kompetitif, tapi persaudaranya justru lebih terasa gitu Iya. ya. Nah, itu juga bisa membuktikan bahwa Yayasan Eljon Indonesia itu sudah berhasil gitu ya menyatukan background perempuan Indonesia dari sudut pandang yang berbeda menjadi satu ruang lingkup di Miss Tourism Universe 2026. Nah, selanjutnya nih Nadila, berkaitan dengan ajang pageant. Di awal kan sudah banyak sekali nih kita membahas bagaimana tips and triknya untuk bisa terjun untuk mengikuti ajang pageant. Nah, setelah Nadila menyandang gelar Miss Metropolitan Indonesia 2026, apa harapan Nadila ke depannya untuk diri sendiri nih? Apakah Nadila sudah siap untuk mewakili Indonesia di ajang internasional, Wow. atau mungkin ada beberapa lain yang sudah dipersiapkan sama Nadila? Oke, harapannya semoga ke depannya, mungkin di tahun depan, di tahun yang akan datang, harapannya sih bisa mewakilkan Indonesia untuk ke ajang internasional. Harapannya sih seperti itu Kak, kira-kira. Wow, keren. Nah, kalau misalnya dikasih kesempatan Nadila untuk mewakili Indonesia di ajang internasional, apa sih pesan yang ingin Nadila sampaikan? Sorry. Untuk perwakilan Indonesia, apa yang ingin Nadila bawakan Indonesia di mata dunia apa? Oke, saya akan membawakan yang paling ini ya Kak, yang paling memang kita tidak bisa pungkiri tentang Indonesia, yaitu kekayaan alam Indonesia yang sangat indah, yang sangat luar biasa, dan ini juga pernah aku sempat bahas waktu di malam grand final ya, kebetulan di panggung pernah aku bahas. Jadi memang Indonesia itu terkenal dengan budayanya dan keindahan alamnya. Jadi itu sih yang mau aku bawakan, dan pastinya terkait dengan pariwisata ya Kak, Iya, kalau begitu betul. ya. Jadi kira-kira aku akan mewakilkan tentang itu sih Kak, sebagai perwakilan dari Indonesia untuk ajang internasional. Wow, kita akan tunggu nih kejutan apa lagi yang akan diberikan Nadila di tahun ini atau tahun depan atau tahun-tahun selanjutnya, karena yang kita ketahui di Yayasan Eljon ini sudah banyak sekali memegang lisensi ajang internasional. Jadi kita akan menunggu nih gebrakan apa lagi yang akan Eljon Pageant berikan kepada kita nih pageant lovers Indonesia. Keren, aduh luar biasa ini, sampai nggak kerasa ini kita sudah banyak sekali ngomongin tentang pageant, terus tadi mengulik persiapan Nadila di ajang Miss Tourism Universe 2026 sampai akhirnya menyandang gelar Miss Metropolitan Indonesia 2026. Terima kasih banyak Nadila untuk Thank you so much, kesempatan Kak. dialognya di sore hari ini. Semoga apa yang tadi kita obrol ini bisa menjadi value ataupun insight yang diterima oleh perempuan Indonesia khususnya yang mungkin ngerasa lagi maju mundur nih untuk ikut kompetisi ataupun ikut ajang pageant di Indonesia. Luar biasa. Terakhir deh Nadila, pesan apa yang disampaikan untuk perempuan Indonesia di luar sana? Oke, untuk semua perempuan Indonesia yang di luar sana yang mungkin sekarang lagi nonton aku, kalian itu semua cantik, dan cantik itu bukan dari soal muka doang ya Kak, Betul. tapi juga dari otak, dari perilaku, dari kepribadian. Kalian semua tuh cantik, dan jangan pernah malu, jangan pernah minder, dan jangan pernah gak merasa percaya diri, karena kita itu wanita yang sangat, ya memang kita cantik. Iya, betul. tapi cantik yang dimaksud tuh bukan hanya dari muka doang, seperti yang tadi aku sebutkan. Jadi untuk kalian semua yang mungkin nanti mau mengikuti ajang pageant, just try it, karena siapa tahu disitulah kalian bisa mengeluarkan cahaya kalian melalui ikut ajang pageantry.
Wow, keren banget. Sekali lagi terima kasih Nadila untuk kesempatan di sore hari ini. Semoga dengan datangnya Nadila saat ini bisa menjadi inspirasi juga untuk generasi muda di luar sana, khususnya untuk para perempuan Indonesia. Nah, sahabat Eljon, nggak kerasa nih kita udah menemani 1 jam lebih bersama para sobat Eljon TV, para penonton setia POV. Jadi kita harus akhiri perjumpaan kita di sore hari ini di POV kali ini, tapi jangan lupa saksikan terus Point of View di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya, update berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di portal berita eljonnews.com. Dan ikuti juga sosial media kami di @eljonnews, @eljontv.official. Dan akhir kata, saya Anggi Hilman Hariri pamit undur diri. Eljon TV, pionir televisi pariwisata dan dialog inspiratif Indonesia. Sampai jumpa. POV Point of View, ruang diskusi, perspektif baru lintas generasi. POV, bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita.